yang paling umum dipakai orang untuk organisasi itu adalah organisasi yang plural, yang biasa, ada ketuanya, ada ketua umum. Tetapi juga banyak organisasi politik itu yang juga memakai sistem presidensial. Juga ada, karena apa? Itu dia akan merubah pola kepemimpinan. Ya, oke. Nah, pada saat pertama saya dilantik, saya bukan sebagai presiden IBF, tapi saya sebagai ketua umum IBF nasional. Sebelum Waktu itu 2013 ya? Ya, itu belum nasional, masih Jabodetabek. Jabodetabek. Masuk Jabodetabek. IBF mulai menasional itu tahun 2013. Pada saat itu saya sering mengadakan kunjungan ke luar negeri. Terhitung saya mulai dari tahun 2010 itu banyak banget ke luar negeri. Karena pada saat itu kontribusi saya sebagai pemain bass itu alhamdulillah banyak dipakai oleh beberapa sahabat saya yang ada di beberapa belahan dunia yang lain. Sering mengundang saya, kemudian dia menganggap bahwa setiap ketemu saya, Mr. Presiden, dia tidak tahu ketua umum dia tidak tahu. Setiap saya mempromosikan, saya adalah the leader, saya bilang. Oke, Master. Terus saya ketemulah di situ dengan beberapa teman. Saya terkaget kok mereka pakai, waktu itu di Eropa, saya ketemu dengan beberapa teman saya di Jerman. Siap Mr. Presiden, saya pikir sudah apa? Ternyata itu memang pada saat itu mereka membuat sebuah organisasi, tapi bukan BAS. Ada organisasi apa? Sehingga dari sistem itu saya banyak belajar, lebih lentur. Okay. Kalau komunitas itu begini Pak Gu. Kalau komunitas dia akan ngumpul, BAS, ya banyak sekali komunitas yang ada. Ada komunitas BAS di Padang, ada di Borneo, ada di Madura, ada di Surabaya. Setiap provinsi kita punya komunitas. Dan itu sangat bagus. Nah, cuman saya punya cita-cita yang sangat tinggi bahwa apa? Saya tidak ingin berkomunitas, tetapi cuma dalam skala kecil. Yang akhirnya itu di situ adu skill, bass gua mereknya apa, senarnya apa, kemudian ya di situ akan terlihat. Ini menurut saya, maaf kalau salah. Okay. Akan terlihat di situ jenjang. Ya perbedaan itu tuh akan kelihatan banget. Makanya saya akhirnya punya konsep yang lain yang saya tawarkan kepada IBF Pusat waktu itu. Dan konsep saya itu baru saya kepreskan di tanggal 5 Agustus tahun 2014. Jujur aja tahun 2014 sampai 2016 itu adalah pergolakan dinamika IBF Indonesia. Oke. Salah satu banyak pihak yang tidak setuju saya menjadi pimpinan tertinggi IBF. Tapi lebih banyak pihak yang mengakui bahwa apa yang saya lakukan itu bisa menjadi luas. Gitu. Pada tahun 2014, IBF itu sudah semi-nasional. Ya. Karena saya membuat sistem itu tadi, presidensial. Lebih lentur, lebih komunikatif, dan lebih bisa menerima siapapun. Karena ada tulisan familinya. Tapi, makanya... Oke, silakan. Dan berasa banget talk show kali ini. Jujur selama saya di IBM, baru kali ini baru tahu bahwasannya kenapa berawal jadi presiden itu memang Mr. President from Eropa. Eksklusif sekali hari ini berarti. Ya. Sayang banget kalau nggak nonton ya. Ya. Karena sengaja Pak. Kalau serius-serius amat nanti kayaknya cepat tua deh Pak. Ya betul. Ini kan nanti kita siaran ulang katanya tadi. Iya, diulang. Betul. Oke. Jadi sudah mulai saya lanjutkan. Jadi saya lanjutkan. Kemudian saya buat perubahan itu. Ya, saya sudah terbiasa dengan dari tahun 2010 rencana kita membuat ini sampai 2011 kita tuntut sampai tahun 2016. Selama lebih kurang dan suasa 5 tahun itu dinamika IBF sangat kuat. Pergolakan. Ada beberapa chapter itu yang memberontak. Alasannya? Tetapi
Dari 27 chapter kita, pada saat itu masih 27 provinsi yang kita bentuk, itu ada 3 chapter yang memberontak. Istilahnya tidak terima dengan sistem ini. Pak, kita membuat IBF ini kan untuk basis. Langsung saya bilang, kalau kamu cuma pingin basis saja, tidak usah di IBF. Karena IBF bukan komunitas basis, tapi organisasi BAS yang bersifat universal, yang menampung semua elemen masyarakat. Oke. Sorry Pak, sedikit pertanyaan yang unik ini. Apa dasar dari Bapak kenapa membuka ini ke semuanya gitu? Karena memang kita berawal dari BAS gitu loh. Pasti di mindsetnya itu adalah, wah kita nih kumpulan basis ini, yang pemain BAS gitu loh. Nah, kenapa dilabrak hal ini gitu loh? Apa yang memicu sehingga tadi Bapak harus bilang ada tukang parkir, mantan, Semua. namanya anak-anak gitu, atau semuanya yang berkontribusi bisa gabung gitu. Ya. Karena saya menganggap bahwa basis itu tidak bisa berdiri sendiri. Basis itu perlu seperti musik bidang garap yang lain seperti gitar, drum, perkusi, vokalis. Dia perlu I.O, dia perlu tukang sound system, dia perlu kru, dia perlu tukang parkir biar dia nyaman main bassnya. Dia perlu juga penonton, dia perlu istri, dia perlu anak, dia perlu keluarga, dia perlu orang yang jual bensin, dia perlu juga PLN yang selalu menjaga listrik biar hidup. Jadi semuanya itu diperlukan. Makanya banyak orang, Pak, saya tidak bisa main musik, masuk IBF. Kenapa? Ada gunanya. Karena di IBF itu semuanya serba berguna. Nah, pola ini yang saya dobrak. Karena saya jujur aja Pak Gu, saya dari tahun 90 sekian sampai tahun 2008 itu kerjaan saya komunitas. Komunitas bassnya banyak. Saya ikut di Jogja, saya ikut di sini, ikut di sini, ikut di sini, ikut di sini. Semua saya ikut komunitas. Tetapi komunitas itu berfungsi cuma untuk lingkungan di situ saja. Sementara saya berpikiran bahwa saya mikir kenapa kita tidak membuat silaturahmi ini jauh lebih besar. Nah, di situ. Ya. Poinnya berarti silaturahmi tadi ya, membuka lebar silaturahmi iya. Organisasi. Kalau kita berkomunitas, pada saat saya berkomunitas, Pak Gu, itu rata-rata yang main bassnya tanggung, misalnya kayak saya gini tanggung, ilmunya itu tak jadi takut kita masuk. Kenapa jadi takut? Karena di dalam situ orang hebat-hebat semua. Nah, tetapi saya tidak menyalahkan sistem organisasi yang bergaya komunitas, tidak masalah, itu bagus. Cuman saya menawarkan konsep baru di Indonesia bahwa pemain bass itu bisa menerima masukan dari manapun. Wow, jadi sehingga dia akan lebih kuat. Kenapa? Bagi saya musik itu bukan skill, tapi silaturahminya yang kuat. Buktinya sekarang, seluruh kegiatan IBF baik itu di pusat maupun di daerah yang bersegar silaturahmi itu di atas 75% kita berhasil selalu. Yes, betul. Itu karena silaturahmi. Ya. Dan terasa banget bahwa di bawah, di daerah itu terasa banget bahwa IBF itu bukan punya basis. Yeah. Di situ siapa aja bisa masuk, bisa beraktivitas. Nah, konsep ini yang banyak ditentang. Karena konsep saya ini adalah baru satu-satunya di Indonesia mungkin. Yeah.